the Lord. Be strong in the Lord. FGBMFI. Man ya. Uh, ini sebenarnya saya mau kesaksian bagaimana Tuhan terus memimpin hidup saya dari bulan Februari tahun ini. Karena di tahun ini kita tahu bahwa wabah virus COVID sudah menyerang, sudah semuanya, sudah segala pekerjaan sudah masuk. Dan saya termasuk yang terkena dampak. Jadi mulai bulan Februari hari, Maret lah ya, Maret awal, saya sudah nggak ada pekerjaan. Jadi yang tadinya mengajar piano, sudah hilang, berhenti. Jadi dari jumlah 8 orang, nggak ada sama sekali. Awalnya saya merasa bahwa ya cukup stres. Kenapa? Karena saya baru mulai mengajar lagi. Setelah sekitar hampir 3 tahun saya nggak mengajar, dikarenakan saya waktu itu pernah kena stroke. Jadi nggak bekerja, nggak beraktivitas selama hampir 3 tahun. Jadi ya cukup shock juga. Karena baru mulai 8 bulan, tiba-tiba stop sama sekali. Baru ada murid baru lagi nambah, tiba-tiba stop sama sekali. Itu membuat saya sebenarnya sedikit stres ya. Tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun kelihatannya terlambat, tapi nggak pernah terlambat. Saya bersyukur juga istri saya yang terus mendampingi saya. Terus kita selalu bilang berkat yang ada ini sudah siap gitu loh. Sudah Tuhan siapkan yang besar. Tapi masih dalam perjalanan. Itu. Kita mengimani masih dalam perjalanan. Kalau belum dapat itu kita selalu bilang, mungkin masih kena lampu merah, kena macet di mana gitu ya. Seperti itu kekuatan yang diberikan memang Tuhan sama saya dan keluarga. Dan luar biasanya memang itulah pertolongan Tuhan ya, melalui baik tangan FGBMFI, baik tangan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, juga ada adik angkat saya juga terus menguatkan kita dan mensupport sebisa dia support. Tapi kami luar biasa memang, mulai dari bulan April itu beras itu nggak kekurangan. Bahkan itu beras itu yang saya dapatkan bukan hanya untuk 2 orang, bahkan untuk 6 orang, 7 orang bisa sanggup. Jadi 7 orang yang ada di rumah saya itu cukup untuk makannya. Jadi beras itu cukup. Nah pertanyaannya kan, bagaimana dengan bensin? Kan begitu. Bagaimana dengan, kan kita nggak cuma nasi aja kan? Bagaimana dengan itu semua? Itu kumulanya yang saya berdoa sama Tuhan supaya hal itu juga Tuhan penuhi. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan memberikan kita jalan keluar dalam hal makanannya walaupun beras, pasti dia nggak tanggung-tanggung, pasti juga yang lain juga. Ya puji Tuhan, selama beberapa bulan jalan itu walaupun nggak ada kerjaan, saya puji Tuhan, ya Tuhan siapkan semuanya. Bahkan sekarang ini saya sudah berjalan membuat kedai kopi Mesko yang saya dengan adik saya buat, yang dia juga vice presidennya Full Gospel untuk chapter Harapan Baru. Ini saya perkenalkan, kalau di sini kan bisa kan? Ini adik saya ini, Mesa. Ini kedainya. Jadi sekalian saya promosikan. Jadi memang saya percaya bahwa apa yang Tuhan siapkan ini luar biasa. Dan kemudian saya juga dipercaya saat ini mengawal orang-orang daerah, beberapa daerah di Sulawesi, untuk membantu penanganan untuk daerahnya mereka. Dan mereka jadi
mereka ingin membangun sesuatu, terus mereka mengajukan ke presiden, dan saya mengawal itu, dipercaya untuk mengawal pengajuan tersebut. Dan hal itu luar biasa buat saya. Kenapa? Karena pada saat kita terus bersyukur, kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Jadi justru itu banyak orang Kristen sebenarnya, kalau saya bilang saat ini harus merasakan bahwa COVID ini adalah ujian. Ujian yang dimana yang kita harus menghadapinya dengan syukur. Karena itu sulit. Ya, bersyukur itu sulit dalam keadaan ini. Karena kita tahu semua orang mengalami kondisi yang sama. Yang gajinya dipotong lah 50%, yang penghasilannya hilang, yang kerjaannya hilang. Jadi yang usahanya juga hilang, usahanya hancur, itu ya, banyak hal. Jadi saya begitu luar biasa akan support. Itulah supportnya keluarga, supportnya seorang istri, supportnya. Jadi kita bukan hanya, dan saya support itu bukan hanya dari keluarga saya dan istri juga, dari adik angkat saya juga disupport saya terus, dari teman-teman. Dan luar biasa itu pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Selama ini saya biasa-biasa aja gitu loh. Memang ada pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa, ya pastilah. Cuman benar-benar tahun ini benar-benar luar biasa kejadiannya. Saya anggap luar biasa kejadiannya. Kenapa? Karena semua orang di dunia merasakan dan mengalami. Nah, bagaimana dengan saya? Ya, itulah pengalaman saya. Jadi, kemudian kita ya mendirikan Mesko ini untuk kedai kopi. Dan di sini kita create beberapa produk yang kalau bukan karena hikmat Tuhan nggak bisa. Kalau bukan karena hikmat Tuhan nggak bisa. Nah, itu jadi saya sampaikan bahwa tetaplah kita tersenyum di saat memang kita harus menghadapi tantangan, tapi percayalah bahwa jalan keluar selalu ada buat kita. Amin.